Sini saya akan menjelaskan tentang teori B.F. Skinner dan biografinya. B.F. Skinner atau Boris Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi, Boris Frederick Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1960 di Cambridge, Massachusetts. Ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Tepat pada tahun 1936, Skinner menikahi Yvonne atau Eve Blue. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama Julie dan Deborah. Diketahui bahwa Yvonne meninggal dunia pada tahun 1997 dan dimakamkan di pemakaman Mount Auburn, Cambridge, Massachusetts pada tahun 1989. Skinner didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Saat itu, pada 10 hari sebelum kematiannya, ia diberikan penghargaan prestasi seumur hidup oleh American Psychological Association. Skinner menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard pada tahun 1936. Skinner mengajar di Universitas Minnesota dan beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu pencapaian dan karya terbaiknya adalah karya yang berjudul Walden 2 atau Walden 2. Skinner merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorisme. Skinner banyak menyinggung pemikirannya yang menyebutkan bahwa setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Menurut Skinner, seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku manusia dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja, dan sebagainya. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, Skinner membedakan perilaku menjadi 2, yaitu perilaku tertutup atau covert behavior, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran. Dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua yaitu perilaku terbuka atau overt behavior. Respon seseorang yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Teori B.F. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan tersebut akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini yang dilakukan tikus yang pertama kali yaitu adalah melompat-lompat dan mencakar kandang. Tetapi pada suatu ketika tikus berhasil menekan bel
hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi emitted behavior. Emitted behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforced, yaitu tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diikuti oleh reinforcement. Teori operant conditioning adalah teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahuluinya atau antecedent dan pengaruh yang mengikutinya atau konsekuensi. Aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran, yaitu dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa operant conditioning merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa sesuatu yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Kemudian yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah satu dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Terus yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Kemudian yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 7. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. 8. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. 9. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 10. Yaitu hadiah diberikan kadang-kadang jika perlu. 11. Tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. 12. Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shaping. 13. Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. 14. Yaitu dalam belajar mengajar menggunakan teaching matching. 15. Melaksanakan mastery learning, yaitu mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena tiap anak berbeda-beda iramanya, sehingga naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Tugas guru berat, administrasi kompleks. Kesimpulan, menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment. Penguatan reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.